Halo Mas. Halo, 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 Pak Dok, halo. Halo, ya apa. Mas Aduh, iki iku sudah, mau ambek iya, ambek Cito ngomong sampai berbusa-busa ngomongi Jared Diamond ngerasanya. itu. Ngerasani Jared Diamond. Sekarang kita balik ngerasani Mukerji ya. Ngerasanya mau kerja. Ini Udah kita hampir 2 purnama ya, Pra ini. iya ini kita membahas Mukerji itu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang yang namanya sel patogenik ya. Ya, saya Sel begini. patogenik gitu. Memang sih kalau di apa namanya di bukunya Mukherjee gitu ya. Kalau kita berbicara bukunya Mukherjee ini memang ajaib kok ya itu. Mukherjee itu memang kalau kalau nggak ajaib ya bukan Mukherjee lah gitu. Di bukunya Mukherjee kita berbicara tentang bukunya Mukherjee. Nah kita kita kan ngomong yang namanya eh ini masih part one loh ya kita Iya, ngomong ya itu. masih. Kita ngomong masih part one gitu. Part one itu adalah tentang yang namanya discovery, penemuan gitu ya. Penemuan yang pertama itu adalah di apa namanya? Yang pertama adalah aku tak jawab WhatsApp di Iya, penting. iya. Bentar. Itu ya itu. Jadi kalau berbicara eh, kita berbicara mengenai eh, bukunya Mukherjee ini, kita pertama ya. Tadi kita masih part one. Part one ini nggak selesai-selesai karena memang Mukherjee itu lebih padat dari yang namanya Jared. Lebih Hmm. padat itu. Lebih padat dan eh, dia itu lebih detail bahasnya. Kalau Jared itu kan karena dia researcher menjelaskan tentang risetnya. Tapi salah satu hal Mukherjee ini selain dia itu menjelaskan kenapa sampai begini, yang paling penting dia itu menceritakan asal usulnya gitu. Jadi kita bisa menangkap itu ya, menangkap. Nah, di part one itu tentang discovery itu yang kita bahas pertama adalah the original cell ya, an Original saya. invisible ya. Yang kedua itu the visible cell gitu ya. Terus yang ketiga kemarin itu kita bahas the universal Universal. cell gitu. Nah, yang apa namanya, yang keempat itu dari part one itu adalah the pathogenic ya, patogenik. Jadi patogenik itu membuat Membuat. sakit itu. Tentu kalau kita ngomong begini itu dari sudut pandang manusia gitu ya. Berarti dari sudut pandang manusia bahwa ada sel-sel patogen, sel-sel yang membuat kita terancam mati, gampang sakit dan terancam mati. Itu yang disebut patogen. Nah, kalau kita apa namanya kembali ke apa namanya eh si eh, kalau kita kembali aku tak jawab sih. Oke, jadi kalau kita kembali ke bukunya Mukherjee itu seperti biasa Mukherjee yang India itu ya yang India itu selalu lah ya dia itu membuat sesuatu yang emang menggelitik gitu ya menggelitik. Nah, dia itu di awal dari bab chapter ini itu ya itu di chapter ini dia itu menulis apa memasang 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 sebuah itu di majalah Science deh itu ya di majalah Science itu tulisannya Elizabeth Pennisi gitu ya Elizabeth Pennisi di majalah Science tahun 2018 itu ya. Bagaikan apa pertapa lah ya itu bagaikan pertapa gitu eh apa mikroorganisme hanya perlu peduli soal memberi makan dirinya sendiri ya gitu tidak diperlukan lah yang namanya koordinasi atau kerjasama dengan yang lain gitu walaupun sejumlah mikroorganisme itu menggabungkan kekuatan gitu ya. Itu jadi sementara itu sel-sel dalam organisme multiseluler
dari 4 sel di sebagian alga sampai 37 triliun sel manusia gitu. Melepaskan kemandirian untuk bisa tetap rapat bersama-sama gitu ya itu. Itu disebutkan di sini itu. Jadi bagaimana kehidupan awal yang mikroorganisme tunggal itu ya, mikroba, ya, bakteri itu dia nggak peduli dengan bakteri yang lain, dia makan. Tapi sementara alga itu Hmm. multiseluler gitu ya. Hmm. Alga itu multiseluler itu 4 sel membentuk satu organisasi. Lah manusia ini gitu ya. Manusia ini ada yang namanya 37 triliun ada dalam tubuh kita ini ya. 37 triliun sel kita, sel manusia. Dan satu sel manusia ditemani oleh 20 sel Hmm. bakteri gitu. Berarti ya udah kalikan aja 37 triliun Kali dua dikalikan puluh 21. Itu Hmm. adalah sel yang ada tubuh kita ini. Ini yang disampaikan. Eh, jadi sebetulnya yang namanya bakteri tipes itu ya dia tuh cuma cari makan itu. Cuman ya terus kemudian masuk di tubuh kita yang Hmm. membuat kita sakit gitu. Sama bakteri bakteri apalah misalnya atau apa jamur gitu ya. Jamur ya apa namanya? Ya gitu. Jamur ini dia cari hidup sendiri gitu. Ya, cuma nempel Mengurut-urut. di ya iya loh. Ya bukan Hmm. untuk memang dunia ini tempatnya kehidupan gitu ya. Itu, tempatnya kehidupan itu. Nah, itu yang ada itu ya dan di buku ini kelihatan banget bahwa yang namanya memang sih saya juga gitu ya. Saya itu aku juga itu kagum banget sama yang namanya Virchow itu. Virchow, betul Ya, itu Virgo. Virchow. Rudolf Virchow itu kagum. Nah, di sini siapa namanya? Si Mukherjee juga menentukan ya di alinea pertama itu sudah menyebut yang namanya Rudolf Virchow. Rudolf Virchow itu bukan satu-satunya saintis yang mendapat pemahaman tentang sel-sel ya dengan memikirkan patologi gitu ya. Jadi Rudolf Virchow itu ngomong patologi tahun 1850-an itu ya. Hmm. Loh, sebelumnya itu Anthony van Leeuwenhoek itu ya. Oh, Hmm. tahu Yang Anthony van bakul Leeuwenhoek kain itu dengan ya. iya itu abad ke-15 itu. Abad ke-16 itu dengan animal kulumnya Anthony van Hmm. Leeuwenhoek itu sudah melihat itu ya. Ya, lewat mikroskop ya. 2 abad sebelumnya itu. Yang kemungkinan merupakan kehidupan-kehidupan otonom bersel tunggal namanya mikroba gitu ya itu ya. Dan walaupun mayoritas sangat besar mikroba itu tidak berbahaya bagi manusia, mayoritas gitu ya, tidak berbahaya. Sebagian di antaranya mempunyai potensi merusak jaringan manusia, Hmm. ya, memicu peradangan, pembusukan, penyakit-penyakit mematikan, gitu ya. Itu jadi bukan hanya Virchow. Virchow itu ya Virchow udah jelas ya tahun 1850 itu dia udah udah jelas tapi dia bukan yang pertama gitu. Teori Kuman bahwa yang namanya mikroorganisme itu merupakan sel-sel hidup mandiri yang dalam beberapa keadaan itu bisa menyebabkan kematian manusia. Ya, ini teori Kuman itu, ya teori Kuman. Kuman. Jadi yang namanya kuman itu yang kita sebut kuman itu karena dia Hmm. merugikan kita. Germ Teori itu ya. kuman adalah yang pertama kali membuat sel bersentuhan dengan patologi dan kedokteran. Ini Hmm. adalah kuman gitu ya. Jadi yang namanya kuman itu nggak ada kuman baik, ya kuman jahat semua gitu ya. Ya itu kalau kita ngomong teori kedokteran ya. Hmm. Jadi kuman itu adalah kalau apa namanya, siapa itu bonekanya Susan siapa namanya? Eh, Ria Enes. Oh, Ria yang di Enes Ria itu Enes. ya si Susan Ria itu Enes itu bonekanya. boneka Susan itu yang ada si kuman-kuman kaya pedes Hmm. gitu kan itu. Kuman bikin lantai nggak beres itu kan katanya itu. Apa iklan Eh, apa sih Gumbian? Pokoknya iklan Super Pel iklan ya. desinfektan lah ya. Bukan ya. Iklan ya itu iklan Hmm. desinfektan itu. Obat pel, Nah, obat pel. ya itu.
Nah, hubungan antara sel mikroba dengan penyakit manusia itu muncul eh, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah muncul lama lah gitu ya. Sudah muncul lama gitu. Misalnya, apa penyebab pembusukan? Ya, oh, Hmm. ini betul ini kan orang itu kan orang mati membusuk gitu. Kenapa Hmm. gitu ya, gitu ya, gitu ya. Itu itu sebelumnya sih sebelumnya itu banyak anggapan-anggapan ya, sejumlah doktrin di dalam agama Kristen karena kita ngomong ini soal di Eropa gitu ya. Sejumlah doktrin agama Kristen, tubuh orang-orang suci itu ya, dan para raja itu konon tidak mengalami pembusukan gitu ya. Konon gitu ya. Jadi tubuh orang-orang suci itu dan raja itu tidak mengalami pembusukan. Terutama karena mereka itu menunggu waktu 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 tenggang dibangkitkan gitu ya, itu. waktu Hmm. tenggang gitu ya. Waktu tenggang antara kematian, kebangkitan kembali dan kemudian naik ke surga gitu. Hmm. Ini adalah anggapan dulu, tapi ketika ternyata ya, laju pembusukan jenazah orang suci dan pendosa itu tidak ada bedanya itu ya. Kan akhirnya dia melihat, pendeta lah, apalah ya, paus lah gitu ya, atau kardinal mati ya membusuk dan Hmm. kecepatan pembusukan antara kardinal dengan orang biasa, Hmm. lah ya sama dengan kardinal dengan apa namanya Brahmacora ya biasa gitu ya itu ya namanya dan karena laju pembusukannya itu tidak berbeda itu ya maka apapun penyebab pembusukan itu ya tidak berhubungan dengan hukum-hukum Tuhan Hmm. itu ya itu tidak berhubungan. Tapi bagaimanapun juga ya sulit menerima ada jenazah suci yang naik ke surga dengan bagian-bagian yang membusuk. Itu loh ya itu ya bayangin aja itu kan itu itu adalah gambaran bagaimana kebingungan orang-orang Eropa di zaman-zaman pertengahan itu ya. Hmm. Nah, pada tahun 1668 ini Francisco Redi itu ya. Francisco Redi itu ya temannya Lazarus Palanzani Hmm. segala macam itu. Jadi Francisco Redi itu ya termasuk apa namanya? Termasuk orang-orang termasuk dia itu pendahulu gitu ya. Pendahulu tentang teori-teori yang berkembang. Misalnya terbentuknya apa kehidupan di alam semesta ini ya. Itu kan awal sekali Francisco Redi ini yang menjelaskan gitu ya, Francisco Redi. Terus kemudian dilanjutkan oleh Lazarus Palanzani yang terakhir oleh Louis Pasteur misalnya. Tapi orang-orang ini juga bukan tanpa cacat celah apa namanya teori-teorinya seperti yang dijelaskan oleh Mukherjee di bab ini. Misalnya Francisco Redi itu menerbitkan sebuah jurnal artikel lah ya artikel yang kontroversi gitu ya kontroversi karena dia ini orang apa namanya orang Itali gitu ya Hmm. itu apa namanya Francisco Redi ini apa namanya artikelnya itu juga berbahasa Itali Esperienze intorno alla generazione de Glenn State itu bahasanya itu ya bahasa bahasa Indonesianya itu adalah percobaan memunculkan serangga gitu. Jadi bagaimana Reddy itu menyimpulkan bahwa yang namanya set, ya, apa itu belatung gitu ya. Hmm. Singgah. Singgah. Belatung itu belatung itu set itu ya belatung salah satu tanda pertama pembusukan zat Hmm. itu ya hanya bisa muncul dari telur lalat itu ya. Jadi telur yang lalat yang diletakkan itu. Bukan secara tiba-tiba ya. Gitu. Nah, ini jelas ini ya itu ini jelas bahwa ini menantang doktrin vitalis itu. Hmm. Doktrin waktu itu adalah doktrin vitalis mengenai generatio spontanea gitu. Jadi Francisco Redi itu dia itu ini aku biar mas, saya dulu waktu SMP itu kan disuruh mengulangi itu ya, disuruh mengulangi apa yang dilakukan Francisco Iya. Redi gitu ya. Apa Sama tuh, mereka Pak. itu?
Iya, itu kan waktu SMP itu kelas 1 ya? dulu ya SMP kelas satu Hmm. itu. Dulu waktunya itu namanya buku Ilmu Hayat SMP kelas satu. Ilmu Waduh, Hayat itu ya. beda Ilmu generasi Hayat itu banget ya. ya. Ya ya. Ya itu Ilmu Hayat itu. Ilmu Hayat Hmm. itu. Ilmu Hayat itu. Nah, Ilmu Hayat itu dia yang namanya Francisco Reddy ini itu ya menutupi daging. Kalau dia itu dulu daging Hmm. kijang, kita dulu carinya daging wedhus apa daging kambing, Sapi. daging sapi kita Hmm. beli di apa namanya, dibeli di mana, Pejagalan apa di di pasar ya? nang pasar itu. Tapi di pasar itu itu kan harusnya itu apa, permukaan daging sapi yang ada di pasar itu harus kita potong sampai kita Hmm. hanya dapat potongan di tengah-tengahnya yang belum tersentuh oleh lalat gitu ya. Itu yang namanya dulu itu bukunya itu Ilmu Hayat ya, Ilmu Hayat sesuai dengan kurikulum 74 ya, ingat ya. Itu di depannya itu buku ilmu hayat sesuai dengan kurikulum 1974 ya, wes lah, oke lah ya gitu ya. Itu adalah apa namanya, eh nah, tapi kita itu aku tuh jengkel. Kenapa kita itu disuruh mengulang eksperimen yang sudah terbukti bertahun-tahun? Ngapain gitu ya Hmm. itu? Aku protes ngono men, seneni mbek guruku. Ya wis lah ya, bahwa, bahwa yang dilakukan Francisco Reddy itu menutupi sepotong daging kijang atau ikan dengan kain yang tipis itu ya, Hmm. itu yang tipis gitu ya, yang yang bisa dilalui udara tapi tidak Tidak lalat, bisa tidak dilalui. masuk gitu ya. Nah, ini yang daging. Jadi daging ini terbebas dari belatung, sementara daging yang sama kalau terpapar udara dan lawat ada belatungnya gitu. Itu nah, dan akhirnya Francisco Reddy ini yang apa namanya, menyampaikan adalah omne vivum Hmm. ex ovo. Semua kehidupan Berasal berasal dari dari kehidupan. ya, dari kehidupan gitu ya. Itu semua kehidupan berasal dari kehidupan. Omne vivum ex vivo. Nah, ini yang dilakukan oleh Francisco Reddy gitu. Nah, ini tahun 1668 gitu. No, di Paris loh. Tahun 1859, 200 tahun kemudian Hmm. itu ya. Ya, 200 tahun kemudian Louis Pasteur itu melanjutkan percobaan Francisco Reddy. Jadi ya, yang namanya pengetahuan itu dulu berjalan lambat banget lah ya gitu ya. Kemajuannya itu berjalan lambat gitu. Kenapa? Ya tadi kita bicarakan di tempatnya si apa namanya Cito tadi ya. Cito gitu. Hmm. Apa-apa yang membuat penemuan itu jalan gitu. Kesediaan, Hmm. terus kemudian apa mana tadi banyak lah ya itu. Jadi ya bayangin aja tahun 68, 1668 Francisco Reddy mencoba. Nah, Louis Pasteur tahun Iya. 1859 Hmm. ini melanjutkan percobaan Francis dengan menempatkan kaldu gitu ya. Kaldu rebus dalam botol dengan leher angsa. Leher angsa itu yang ada dalam itu loh. Kalau kita kakus itu loh ya. Kakus itu ya. Kakus itu kan kita WC kita itu pakai leher angsa itu ya. Tidak semua Labu bulat orang dengan lihat leher ya angsanya ya pada. leher angsa itu ya. Nah, ketika Louis Pasteur itu membiarkan botol leher angsa itu terbuka ke udara, kaldu tetap steril gitu ya. Mikroba di udara tidak bisa mudah masuk. Tapi Hmm. ketika dia memiringkan itu labunya itu sehingga kaldu terpapar udara, lah itu ya, ya karena leher angsanya itu sudah nggak ada, tumbuhlah biakan mikroba keruh di kaldunya gitu. Nah, Pasteur menyimpulkan bahwa sel-sel bakteri terbawa dalam udara dan Hmm. debu. Nah, Hmm. itu ya, itu. Itu yang disebut putrefaksi gitu ya. Putrefaksi atau pembusukan. Bukan disebabkan oleh dekomposisi apa namanya organisme hidup yang ada di dalam, dari luar Hmm. gitu ya. Itu yang namanya pembusukan itu kalau yang Francisco Reddy tadi itu ulat itu tidak
ada hubungannya dengan proses pembusukan gitu ya. Ya Hmm. itu. Tapi dia nggak menjelaskan. Nah, si siapa namanya si Louis Pasteur itu menjelaskan akhirnya bahwa yang namanya pembusukan itu dari dalam. Meskipun yang namanya kaldu itu busuk itu, Hmm. tapi dia tidak terkontaminasi. Tapi kalau begitu dia itu terkontaminasi dengan udara, ada bakteri-bakteri di situ ya. Nah, makanya nah, dekomposisi dan penyakit itu mungkin secara sekilas tampak sangat berbeda gitu ya. Tapi Louis Pasteur dalam hal ini menemukan hubungan penting antara keduanya, antara dekomposisi dan penyakit Hmm. gitu ya. Dekomposisi itu apa namanya pembusukan Pembusukan. itu tadi Hmm. gitu ya. Nah, berikutnya itu kan tadi itu tahun 1859 gitu. Ada orang yang namanya Robert Dapat Koch kok. gitu. Ini Hmm. orang Jerman gitu ya. Tentara Jerman ini sih Robert Koch itu perwira muda berpangkat ya, perwira muda pangkatnya mungkin letnan lah ya itu. Yang pernah kuliah di kedokteran itu ya. Bekerja di laboratorium dadakan dan dalam hal ini dia membuat kemajuan paling radikal dalam teori Pasteur gitu ya. Ya, kemajuan paling radikal pada tahun 1876. Nggak lama setelah setelah Louis Pasteur tadi kan tahun 59. Ini Hmm. tahun 76. Robert Koch itu dia itu mengisolasi bakteri antrak gitu Hmm. ya, antrak. Mengisolasi bakteri antrak dari sapi dan domba yang terinfeksi dan dia mengamati dalam mikroskop ya. Bakteri antrak itu ya jelas ya itu mikroorganisme yang bentuknya itu batang gitu ya, berbentuk batang yang ya transparan gitu. Nah, itu bakteri antrak juga membentuk spora dorman Hmm. gitu ya, spora dorman yang bulat gitu, bulat itu. Nah, si spora ini spora itu tahan terhadap yang namanya Hmm. kekeringan, panas gitu Panas. ya. Oh, Sakti air yang Mandraguna agak panas ya. itu sakti Hmm. mandraguna gitu ya. Ora tedasta Pak paluning pandai sisaing grendo gitu itu Pak. Ya. Nah, ini tadi kalau misalkan ditempatkan dalam inang yang rentan itu ya, terus kemudian ditambahi air, Hmm. spora ini akan kemudian menjadi Bakteri lagi. lompat lagi Hmm. gitu ya. Jadi dormansinya itu hilang Hmm. gitu ya itu. Jadi melompat kembali dari kondisi dorman menjadi hidup gitu ya. Dan ini mematikan itu. Ini Robert Koch gitu ya, tahun 1876 itu. Dia itu sudah berpikir begitu. Koch itu ya, yang dilakukan Koch apa? Koch itu mengambil setetes darah sapi yang terinfeksi antrak Hmm. gitu ya. Yang dilakukan Koch itu dia mengambil setetes darah yang terinfeksi darah sapi terus kemudian dia mengiris ekor dari mencit. Mencit itu itulah Pak, Tikus. tikus itu loh ya itu Hmm. ya. Tikus putih itu loh ya. Dia itu mengiris ekor mencit, diiris ya dengan sebilah kayu. Dia kayu kering gitu diinvek. Terus kemudian meneteskan darah sapi itu ke tempat irisan ekor tikus tadi itu. Dan dia nunggu gitu ya. Itu belum ada SJW tikus sih Pak Belum Dodo. ada SJW tikus. Kalau sekarang itu dimarahin sama SJW tikus itu ya. Nah, nah sampai sekarang pun lompatan dalam sejarah biologi itu tetap menakjubkan. Sampai sekarang lah kita itu melihat lah ya, itu yang dilakukan Robert Koch itu betul-betul apa? Betul-betul apa namanya? Betul-betul ini apa? Betul-betul menakjubkan ya. Hmm. Ya gitu. Karena sampai tahun 1876 itu belum ada saintis lain yang mencoba memindahkan penyakit dari Hmm. satu organisme ke organisme Organisme lain lain. itu. Ya. Jadi apa namanya? Pengetahuan tentang penularan penyakit itu kok lah ya yang pertama kali membuktikan gitu ya. Jadi penyakit itu melompat dari satu organisme ke organisme lain itu. Itu itu adalah apa namanya eh, yang dilakukan oleh Koch. Nah, bakteri antrak itu bakteri antrak ini mengeluarkan racun yang membunuh sel gitu. Nah,
tubuh mencitnya tadi itu. Memang Kok itu tidak hanya sekedar itu, dia Kok mencit itu kemudian dibedah sama dia gitu ya. Ya. Nah, dia melihat apa namanya lien itu Hmm. limpa. Limpanya itu warnanya jadi gelap dan bengkak akibat sel-sel yang mati. Sementara paru-parunya mencit ini juga dipenuhi oleh bercak-bercak hitam itu. Nah, ketika Kok memeriksa limpa mencit di bawah mikroskop, dia menemukan bagian dalamnya itu dipenuhi oleh bakteri berbentuk batangnya itu ya itu. Ya itu yang berbentuk batang itu. Nah, dikelilingi jutaan sel dari mencit yang mati itu. Nah, ya itu yang apa namanya yang dilakukan oleh Robert Koch gitu ya. Nah, kemudian ya ini Robert Koch itu dia mengulangi percobaan itu ya, menanamkan bakteri ke mencit, mengambil limpanya, memindahkan setetes ke mencit lain gitu ya. Hmm. Jadi yang tadi itu dari sapi yang terinfeksi antrak ditularkan ke Dipindahkan. mencit. Sekarang dia menularkan mencit ke mencit lain gitu, itu ya, itu yang dilakukan oleh yang namanya Robert Koch gitu. Nah, sampai genap 20 kali gitu. Bayangin aja di Robert Koch itu orang Ini nganggur itu rada ya, orang gendeng. nganggur itu. Jadi dia itu dari mencit ke mencit lain sampai 20 kali. Setiap mencit penerima terserang antrak gitu, itu Itu ya itu. bener-bener ada cewek tikus aja. Ya Ngejar itu. inilah, ini Koch ini. Jadi kita tercengang itu bukan apa namanya, bukan masalah ini loh, dia itu mengulang-ulang gitu ya, mengulang-ulang itu percobaan. Nah, setiap kali mencet penerima terserang antak itu nah itu percobaan terakhir Kok itu yang paling brilian itu ya, paling brilian lah itu. Dia membuat wadah itu, membuat tempat Hmm. dari gelas steril dan menggantung setetes cairan yang diambil dari mata sapi mati gitu ya. Mata sapi mati itu. Terus dia menyuntikkan sepotong potongan limpa dari mencit itu, ya dari mencit yang terinfeksi antrak ke dalam tetes itu. Mata sama. Bakteri-bakteri berbentuk batang yang sama tumbuh pesat dalam cairan, membuat tetes yang tadinya jernih menjadi keruh. Nah, ini nih ya. Nah, ini ya percobaan Kok ini stabil dan sistematis. Ya, hebatlah dia ini ya itu. Presisinya ngalah-ngalahi Polri itu. Rawan itu. Kalau Polri itu kan salam presisi, ini Iya. presisinya itu betul itu ya. Presisinya itu nyaris seperti tentara yang berbaris itu. Nah, Louis Pasteur itu mengasumsikan bahwa hubungan sebab akibat antara pembusukan dan minuman anggur berkaitan dengan pertumbuhan bakteri gitu ya, itu. Sementara itu Robert Koch itu menginginkan alur sebab akibat yang lebih Hmm. formal gitu. Jadi mereka itu seperti bekerja sendiri-sendiri tapi saling ya saling membantu gitu. Kerjasama sebetulnya antara Francisco Reddy lah itu dilanjutkan karena apa namanya Robert Koch itu tadi ya mengajukan alternatif lain dari yang namanya apa namanya dari alternatif lain dari apa yang ditemukan oleh Louis Pasteur gitu. Kemudian ya itu adalah Robert Koch. Kemudian dia menunjukkan bahwa yang namanya masukkan patogen ke binatang sehat itu menyebabkan penyakit yang sama. Ini postulatnya Koch ini memang luar biasa loh ya. Kemudian dia mengisolasi lagi mikroba dari binatang yang dimasuk patogen, ditumbuhkan lagi gitu ya. Organisme itu dalam biakan itu menunjukkan bahwa yang namanya biakan itu bisa memunculkan lagi penyakit itu gitu. Nah, itu ya. Siapa yang bisa memakan logikanya? Tanya itu. Robert Koch itu nulis, gugurlah semua keraguan tentang apa benar yang namanya Bacillus anthracis itu merupakan penyebab penyebar antrak itu. Ya itu yang nama. Jadi akhirnya ya penyebab antrak itu ya Ya, Basilu. Bacillus anthracis Hmm. ini gitu ya. Bukan karena
cuaca buruk lah gitu, bukan karena cairan hitam kita gitu itu ya. Itulah ya itu yang sebut. Nah, berikutnya ini tahun berapa ya disebutnya? 1884 di buku itu ya. Mas, kalau aku salah sampean koreksi loh. Aku ngomong tahun-tahun ini Lu itu. sampai Ya lebih itu. hafal ya? Ya itu ini 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 coba kalau saya ngomong salah dikoreksi ya. Tahun 1884 itu 8 tahun setelah melakukan percobaan antraknya, Robert Koch itu menggunakan hasil pengamatan dan percobaan itu untuk merumuskan 4 asas teori sebab akibat dari penyakit akibat mikroorganisme itu ya. Itu. Nah, untuk mengklaim bahwa sejenis mikroba itu menyebabkan penyakit tertentu, itu misalnya itu ya, Streptococcus itu membuat pneumonia atau yang namanya Bacillus anthracis penyebab antras itu. Yang namanya Robert Koch itu mengajukan ini ya beberapa postulat. Yang pertama, organisme atau sel mikroba itu harus ditemukan dalam individu yang terserang penyakit, Hmm. bukan individu yang sehat itu ya. Dua, sel mikroba harus diisolasi dan dibiarkan dari Individu yang beda. Patoknya yang mana? Lagi nerima telepon kalau kata Mas Ical ya. Halo, halo. halo hilang. Ya, tak Hilang. ulangi lagi Tadi ya. sampai Tadi nomor 2 Pak Dok. nomor dua Ya. ya. Jadi yang nomor dua itu adalah sel mikroba itu harus diisolasi dan dibiarkan dari individu yang sakit itu. Ya, itu. Ya itu. Tidak boleh dari individu yang sehat itu. Ini postulatnya dia gitu ya. Yang ketiga, penanaman mikroba hasil biarkan ke individu yang sehat harus menyebabkan atau mengeluarkan ciri-ciri penting penyakit itu muncul lagi. Itu. Ya itu. Yang keempat adalah mikroba harus diisolasi ulang dari individu yang ditanami dan sama dengan mikroorganisme yang awal gitu. Ini yang namanya percobaan Koch dan asdas. Kok ngeheng namanya, Dok?
Ini aneh iki. Padahal ini penuh loh iki apa wifi-nya. Oke, nggak apa-apa. Jadi percobaan-percobaan kok itu dan asas-asasnya itu ya akhirnya diterima lah ya, diterima hebat. Wus, harus menggema lah ya, bergaung hebat di seluruh biologi dan kedokteran. Dan ini sangat berpengaruh ke pemikiran Pasteur. Tapi meskipun terlepas dari kedekatan intelektual mereka itu. Kok dan Pasteur itu saingan itu sengit itu. Mereka itu bersaing gitu ya. Bersaing sengit antara Robert Koch dan Pasteur itu. Ya, mereka itu secara intelektual kan dekat ya. Jadi teori-teori mereka itu seperti itu. Tapi Koch Pasteur itu bersaing sengit itu selama berpuluh-puluh tahun itu. Ya, ya ini ya mungkin ada hubungannya antara perang koalisi ya. Karena waktu itu kan Prusia itu perang sama Prancis itu ya. Iya, Pak. Ya perang koalisi itu Prusia sama Prancis itu perang itu pada tahun 70-an itu. Sehingga mungkin itu mendorong mereka itu tidak bersahabat itu ya. Dan apa ya makalah-makalah Louis Pasteur itu mengenai antrak gitu ya, yang diterbitkan itu bareng dengan Koch itu ya, menggunakan istilah Prancis itu ya, bakteridia gitu ya itu. Terus kemudian misalnya eh, apa namanya dengan ya itulah membalut berdendam lah disebut itu dendam mereka itu kayaknya apa namanya balas dendam saling mendendam itu ya saling mengejek itu ya bahkan ini ya ada tertulis itu eh, apa namanya karena si apa namanya Pasteur itu menghina Robert Koch itu sebagai Bacillus anthracisnya orang Jerman. Ini adalah jadi ya jangan dibayangkan ya yang namanya saintis-saintis itu adalah orang yang apa namanya sopan, baik, omongannya halus gitu. Enggak itu, omongannya kasar itu. Louis Pasteur itu ngomong yang bahwa yang namanya apa namanya istilah yang digunakan dalam catatan kaki itu Bacillus anthracisnya orang Jerman gitu ya. Dan Koch itu juga nggak tinggal diam. Dia itu balas kritikannya si siapa namanya Pasteur Wah, itu. iya. Sampai sekarang kerjanya Louis Pasteur itu mengenai antrak itu tidak ada hasilnya gitu. Jadi mereka berdua itu ditulis itu pada tulisannya jurnalnya Koch di jurnal Prancis tahun 1882. Jadi Robert Koch dan Paris apa namanya Louis Pasteur itu berantem sengit itu ya. Tapi bagaimanapun juga ya dua-dua orang ini eh, mempunyai peranan yang penting lah dalam perkembangan bagaimana yang namanya apa namanya bagaimana bakteri atau organisme itu bisa menyebabkan penyakit itu. Nah, kelihatannya ya ratusan tahun itu mereka itu sibuk menjelaskan bagaimana proses sakit itu ya. Ya, itu ya. Mereka itu sibuk menjelaskan bagaimana proses sakit. Tidak sibuk bagaimana mengobati sakit itu. Ya itu ya ini ya tapi karena yang namanya Louis Pasteur ya dia itu bisa dibilang mikrobiologi ya dia mempelajari mikrobiologi terus kemudian Robert Koch juga tentara yang pernah kuliah di kedokteran dia mempelajari perilaku penyakit gitu ya. Jadi memang dalam ratusan tahun sampai awal abad ke-20 itu dokter-dokter itu sibuk menjelaskan sakit, bukan sibuk mengobati sakit itu gimana gitu ya itu. Ya, sehingga sampai awal abad 20 itu kedokteran atau biologi itu mampu menjelaskan proses sakit itu gimana. Misalnya tipes. Tipes itu disebabkan oleh yang namanya Salmonella typhosa gitu ya, yang membuat toksin ya dalam tubuh kita itu ya. Wah itu udah jelas itu. Terus kemudian menyebabkan panas, menyebabkan mencret, menyebabkan liver bengkak, menyebabkan limpa bengkak. Bahkan Salmonella typhosa itu bisa menumbuhkan toksin, yang toksinnya itu naik sampai ke otak, yang membuat gangguan mental yang disebut gangguan mental organik atau sindroma otak organik gitu ya. Itu sampai ke atas itu
Itu sudah terjelaskan abad ke-8, abad ke-19 itu sudah menjelaskan itu. Penyakit-penyakit jamur itu ya, lepra. Sudah tahu lepra itu disebabkan oleh yang namanya eh, apa Mycobacterium leprae. Itu TBC batuk disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Tapi belum ketemu obatnya gitu. Gimana cara mengobati itu tidak ada gitu. Sementara praktek-praktek pengobatan tetap aja yang namanya miasma lah, yang namanya 4 cairan lah gitu, dibekam, dikeluarkan cairannya gitu. Itu adalah mencoba pengobatan. Jadi akhirnya ya seperti timpang lah ya itu, seperti timpang antara 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 penemuan terhadap proses sakit dengan proses penyembuhan sakit itu. Sampai akhirnya sampai awal abad ke-20 yang diutamakan adalah bagaimana mencegah supaya tidak terjadi infeksi itu ya itu. Nah, akhirnya ini ada lagi nih disebut ini bagaimana seorang ahli kandungan dari Hungari yang namanya Ignaz Semmelweis itu ya. Ignaz Semmelweis itu dia, nah Semmelweis ini lucu lagi ini, ini beda lagi ini ya. Semmelweis ini dia dokter praktek yang ya di bangsal kebidanan dan kandungan gitu ya gitu. SPOG. Ya, ya, dokter yang bekerja di bangsal kebidanan dan kandungan. Semmelweis ini melihat, itu ya. Semmelweis ini melihat, Ignaz Semmelweis ini apa ibu-ibu yang melahirkan ditolong oleh dokter itu lebih banyak yang mengalami sepsis purpura, ya, purpura itu apa namanya infeksi, ketimbang yang ditolong oleh bidan gitu ya. Jadi ibu-ibu yang persalinannya itu ditolong oleh dokter itu lebih banyak yang mengalami purpura, sepsis purpura, infeksi ketimbang yang ditolong bidan itu. Nah, tentu ada sebabnya ini. Nah, Semmelweis ini mengamati dokter itu sukanya habis habis apa namanya habis Otopsi. pembedah mayat langsung nolong gitu ya itu langsung nolong gitu sementara bidan kan Ya, nggak ada melakukan otopsi. bedah mayat itu gitu. Nah si Semmelweis ini ya, apa namanya Semmelweis itu eh, berpikir ini mesti ada hubungannya dengan perilaku dokternya itu. Makanya di rumah sakitnya dia itu membuat aturan sebelum memegang pasien harus mencuci tangannya dengan klorin gitu. Dengan klorin gitu ya. Dengan klorin itu. Nah, bener aja setelah dia itu melakukan apa namanya? Melakukan apa namanya? Melakukan Cuci tangan kali. pencucian tangan dengan klorin itu, angka infeksi di rumah sakitnya dia, di bangsalnya dia itu turun drastis itu. Ya. Nah, akhirnya dia tidak hanya mewajibkan dokter untuk cuci tangan. Semua kalau apa yang namanya kalau mau memegang pasien harus cuci tangan dengan Klorin. klorin gitu Itu ya, dengan klorin gitu. tangannya dokternya nggak apa-apa itu, dok. Nah, itu yang dilakukan oleh Semmelweis. Tapi Semmelweis itu punya gebetan, gitu ya. Semmelweis itu punya gebetan seorang apa namanya perawat bidan gitu. Yang tangannya alergi terhadap klorin gitu. Tangannya alergi terhadap klorin. Lah kebetulan Semmelweis itu temannya Goodyear. Goodyear itu adalah pengusaha latek gitu ya. Dia minta untuk dibuatkan sarung tangan latek untuk pacarnya ini gitu, untuk gebetannya ini. Nah, akhirnya setelah si perawat itu dibuatkan sarung tangan, ya yang lain minta itu. Yang lain minta akhirnya yalah ini akhirnya eh, semua orang menggunakan sarung tangan dan penemuan sarung tangan ini, penggunaan sarung tangan yang menurunkan
angka infeksi itu Iya. menyebar cepat dari Eropa sampai ke Amerika gitu ya itu. Nah, itu akhirnya itulah asal usul dari yang namanya Hans Kuhn Hmm. itu, Hans Kuhn itu. Ya itu adalah Hanskun. Samuel West ini gitu. Nah, itu akhirnya Samuel West ini yang pertama kali orang yang mempelajari septik dan aseptis. Jadi tindakan dalam kedokteran itu penting itu untuk apa namanya Pencegahan. mengutamakan aseptis untuk Hmm. menghindari lompatnya atau penularan penyakit gitu. Jadi ya sama. Jadi sekitar kalau kita itu melihat bahwa yang namanya Louis Pasteur berantem lah sama yang namanya sopo Robert Koch gitu ya. Terus kemudian Samuel West secara terpisah dia itu menemukan sarung tangan ya nggak sengaja untuk coba dia kalau nggak pacaran sama apa namanya bidan Bidan yang itu. alergi Klorin klorin itu. ya dia nggak terpikir lah. Nah juga dia bersahabat dengan pengusaha latte Goodyear gitu ya itu makanya dia lagi nongkrong minum-minum dia pesen lah itu coba bisa nggak dibuatkan ini dibuatkan itu makanya akhirnya terciptalah itu ya akhirnya terbentuklah yang namanya barang yang namanya handskun atau sarung tangan latex. Nah sarung tangan latex itu sampai sekarang dipakai gitu ya kira-kira gitulah ya yang namanya kita berbicara mengenai sel patogen Patogen. itu ya kira-kira masih banyak saya ini masih panjang dia berbicara tentang banyak itu tapi nanti kita bicarakan di kalau kita ngotot nanti malah nggak kena itu ya mungkin nggak banyak tapi memang bukunya Mukerje ini memang aduh keren lah ini ya jadi kalau membaca bukunya Mukerje itu saya itu serasa itu mengulang lagi kayak Hmm. kaleidoskop gitu apa yang saya Hmm. baca gitu ya itu. Nanti dia masih berbicara mengenai snow itu ya. Bagaimana snow itu cara penularan Hmm. kolera gitu ya. Ini banyak ini. Itu keren sekali itu, Pak. Ya snow itu keren Hmm. lah ini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mas, ini kurang 10 menit soalnya. Ya. Daripada keputus lagi nanti ya. Tapi ini, nah saya tuh bacanya sampai takjub-takjub terus bingung mau nanya apa. Ini yang nanya juga cuma satu ini. Dari Mandior 05. Dok, jadi kehidupan level terkecil kehidupan sel atau mitokondria? Itu Gini. Sekarang yang namanya sel mitokondria itu adalah bagian dari sel ya gitu. Mitokondria itu bagian dari sel. Tapi sebetulnya yang namanya mitokondria itu bakteri yang dimakan bakteri lain yang tidak gagal tercerna dicerna. secara sempurna gitu. Jadi seperti ada kehidupan dalam kehidupan gitu ya. Itu adalah mitokondria itu. Itu asal muasal dari calon tumbuh-tumbuhan dan binatang gitu ya. Ya itu. Terus ada lagi tuh ya yang memakan bakteri lain yang tidak tercerna sempurna. Jadi plastida itu calon tumbuhan gitu ya, yang akhirnya punya klorofil gitu. Klorofil. Itu ya. Jadi kalau sel itu ya sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan gitu ya. Bakteri itu. Tapi mitokondria itu adalah sel dimakan sel yang tidak tercerna secara sempurna gitu. Jadi akhirnya ya itu jadi sel tersendiri. Tapi apakah mitokondria itu bebas? Ya enggak, itu organel namanya organel dari sel binatang dan tumbuhan itu. Jamur nggak punya itu, nggak punya mitokondria itu. Ya gitu. Kayaknya sudah cukup, Pak Dok. Ya Sampai wes juga udah udah kita bahas lagi maraton tadi berikutnya nggih. ya. Oke, Heeh. ya. Matur nuwun Baik, sangat, sampai nanti ketemu kita lagi. janjian lagi. Oke. Makasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi kapan-kapan, Pak Dok. Matur nuwun nggih.